Assalamualaikum dan selamat petang. Nama saya Muhammad Delis Daniel bin Muhammad Ali. Saya merupakan pelajar Universiti Malaysia Sabah dari program kerja sosial. Pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih lah sudi datang pada sesi kaunseling yang pertama pada hari ini. Untuk pengetahuan kamu, sesi kaunseling ni dilakukan adalah untuk tujuan penyeliaan, iaitu kalau anda dapat tengok belakang sana ada video ni direkod untuk proses penyeliaan oleh penyelia saya lah. Sebelum tu anda okey ke saya rekod? Okey. Boleh saya tahu latar belakang anda sedikit? Okey, nama saya Muhammad Fahmi bin Samsudin. Saya umur 21 tahun dan saya juga pelajar Universiti Malaysia Sabah tahun 2 program kerja sosial. Program kerja sosial satu kos pula. Boleh saya tahu macam mana hari anda hari ini, macam mana apa yang mendorong anda datang ke sesi hari ini? Macam mana sehari ini? Okey, awal sekali pagi tadi saya baru habis kelas, tapi saya lambat ke kelas sebab bukan masalah lah. Saya lambat bangun dan pengangkutan tu saya mengalami sedikit masalah untuk pengangkutan lah, sebab saya tunggu bus terlampau lama. Jadi saya pun order e-hailing, tapi order e-hailing pun lama juga. Jadi saya tunggu je dan saya terlambat dalam ke kelas dalam 10 minit macam tu. Itu apa yang mendorong saya di sini, sebab saya nampak saya rasa saya perlukan perkhidmatan konseling. Apa yang saya dengar, kalau boleh Ifu panggil apa nama? Fahmi. Okey, saya panggil Fahmi lah kan. Kalau boleh saya tahu, saya ada dengar Fahmi cakap ada lewat lah. Apa yang menyebabkan Fahmi boleh bangun lewat kan? Apa yang membuatkan Fahmi bangun lewat? Saya bangun lewat sebab sebenarnya bukan bangun lewat, saya sudah bangun jam 5 pagi, jam 5 tu. Lepas tu saya sepatutnya mandi dan sarapan, tetapi saya bangun dan terus main telefon, buka TikTok dan main sampai tertidur. Kemudian saya bangun tu sekitar jam 7.30 macam tu, dan saya tahu sudah lambat, jadi saya mandi dengan cepat. Dan mungkin sebab semalam saya lambat tidur kan, dalam jam 2 macam tu, sebab saya ada buat tugasan prepare untuk hari ini punya saya dapat video untuk hari ini, jadi saya perlu prepare. Tapi saya prepare lambat lah sebab malam kan saya ada latihan juga. Memandangkan Fahmi ada mention juga dan ceritakan juga ada buat tugasan kan yang menyebabkan lewat. Memandangkan dalam masa yang sama, minggu ni pun minggu 14. Kita tahulah yang minggu 14 ni as a student, sebagai pelajar banyaklah tugasan yang nak hantar kan. Ada yang macam-macam view yang terdekat. Dan saya dengar juga Fahmi dia cakap tentang latihan. Boleh saya tahu latihan apa tu? Saya juga merupakan atlet olahraga, main event 400 meter. Jadi bila saya masuk di sini ini, saya terus jadi atlet UMS, dan bermula daripada semester 1. Sebenarnya saya join olahraga ni dari saya sekolah menengah lagi, sekitar tingkatan 4 macam tu, sehinggalah sekarang. Dan hampir pengalaman dalam 7 tahun lah.
Saya juga menjadi atlet BMS selama 2 tahun sehingga sekarang dan menjalani latihan rutin harian setiap hari kecuali hari Ahad. Oh, itu GMS ya. Itu juga lah saya sebab kita satu kos kan. Bila dengar Fahmi atlet GMS, buat kira banggakan juga nama kos kita juga kan. Banggakan nama fakulti. Oh. Tadi Fahmi ada cakap yang main event 400 meter. Lepas tu start daripada umur 16 tahun kan? Form 4 yang Fahmi start mencuburi bidang olahraga. Boleh saya tahu ke apa yang menyebabkan Fahmi minat dalam dunia olahraga ni? Dia macam mana saya boleh cakap, minat tu datang semula jadi lah, sebab saya start dari kecil. Saya bukan kanak-kanak yang aktif lah. Lepas tu start saya sekolah, saya pun jarang juga bersukan dan ikut mana-mana sukan ataupun bermain di mana-mana, sehinggalah saya tingkatan 3 macam tu saya langsung tidak bersukan. Dan kemudian ada seorang guru ni, dia ajak saya untuk ikut peretas desa dan saya ikut. Lepas tu dapat ranking nomor 10 sebab dia punya reward tu 1 sampai 10, jadi seorang terakhir yang dapat hadiah. Kemudian dia offer saya untuk latihan lah. Dalam kami 10 orang tu dia offer untuk training, jadi saya pun pergi ya, sebab saya pun macam ada perasaan mau coba kan, jadi saya ikutlah. Pada awalnya tu saya macam tidak berapa biasa lah untuk suasana training, sebab lepas sekolah kan terus training, jadi dia mungkin buat saya penat lah dan mungkin bikin saya malas atau motivasi kadang drop. Tapi yang bikin saya motivasi next sebab saya ada macam guru tuh beri saya dorongan lah, macam beri saya galakan. Dia jaga saya punya kebajikan semua, dia tanggung saya antar balik rumah. Jadi lama kelamaan macam tuh saya sudah terbiasa lah untuk training. Dan saya juga pernah beberapa kali dibawa untuk ke beberapa kejohanan seperti maraton yang ditanggung oleh guru saya. Kemudian kami training sama-sama lah, dan beberapa juga pencapaian pada masa itu menyebabkan saya semakin minat lah dalam olahraga. Tapi masa itu saya kiranya suka outdoor lah, maraton kan. Lepas itu sudah saya dalam tingkatan 4 macam tu, tingkatan 4 lah, guru saya tu mengajak saya untuk latihan di balapan. Tapi saya awal tu saya tolak lah, sebab saya cakap saya takut, saya tak biasa lari dekat balapan. Kemudian guru saya tu dia bawa saja saya untuk training di sana. Lepas tu saya training sana pun saya rasa macam okey juga, tidak apa-apa perbezaan. Lepas tu tiba-tiba saya telah dijaga oleh satu orang jurulatih yang saya tidak kenal. Dia cakap dia mau training saya untuk ganti saya punya guru. Jadi first pun saya tidak setuju lah, sebab semungkin saya tidak akan jumpa lagi guru itu untuk training sama-sama kan, cuma di sekolah. Kadang di sekolah pun dia pun masa tu tidak ajar saya sudah. Jadi pada waktu motivasi saya memang drop lah, sebab saya sudah berubah persekitaran kan. Lepas tu dalam tempo masa 1 bulan tu saya jarang turun juga, sebab saya rasa bosan, sebab yang lain tu semua senior dan saya tidak yang satu umur dengan saya. Saya rasa macam saya di persekitaran orang matang tanpa ada sebarang suasana yang ceria lah, macam semuanya serius tegak. Jadi lama-lama macam tu saya datang saja, dan kemudian
saya pun sudah terbiasa dengan keadaan itu, dan rupa-rupanya mereka pun tidak berani tegur saya juga. Jadi sudah saya kenal dorang pun boleh buat suasana jadi ceria. Jadi saya pun macam motivasi itu boleh naik balik lah, macam tidak, saya pilih just continue aja. Sebab bila saya di rumah tuh saya rasa macam kosong, saya tidak dapat apa-apa. Kemudian sampailah saya latihan dalam 3 bulan macam itu. Saya ada kejuaraan pertama saya untuk balapan lah, yaitu 400 meter dengan 200 meter, dan situ juga merupakan saya punya rekod pribadi yang pertama, dan pencapaian saya yang terbaik yang pertama, nomor 2 untuk Sabah Open bawah 15, dan 200 saya tidak lari sebab penat, coach tidak suruh lari. Lepas tu saya continue training dalam 2 tahun macam tu, sampailah setiap tahun tuh lepas tu saya akan training continue 1 minggu 6 hari, Isnin sampai Sabtu, selepas sekolah lah. Lepas tu setiap tahun saya akan menyertai kejuaraan MSSD dan MSSS saja, tidak pernah pergi MSSM sehingga saya tingkatan 5. Masa saya tingkatan 5 tuh saya ada layak sudah pergi qualify pergi MSSM, tapi masa tuh COVID, jadi orang cancel MSSM. Lepas itu saya ada berhenti situ sebab saya sudah putus asa. Memang target saya memang sampai MSSM ya masa tuh. Lepas itu saya berhenti dalam 2 tahun kah? 1 tahun lebih, 2 tahun lebih lah. Lepas itu saya sambung pada STPM semester 2. Saya sambung balik training sebab kawan-kawan saya pun panggil sebab Sukma tidak lari. Jadi saya masuklah. Lepas itu training saya kelayakan Sukma ini dari Saga. Jadi saya join Saga. Dekat Saga tuh saya sudah kalah, dan saya bilang masih ada saya boleh layak lagi nih untuk pergi Sukma. Jadi saya dengan coach saya tuh berhabislah macam mau training saya. Jadi kami saling bekerja sama lah antara satu sama lain, discuss mana yang kurang, mana yang lebih, mana yang latihan mana yang mau ditukar, jaga saya punya pemakanan semua. Masa itu saya sudah membuat satu keputusan yang berisiko lah untuk training 2 sesi dalam 1 hari, pagi sebelum kelas dan selepas sekolah petang. Dalam tempo masa lebih kurang 6 bulan lah untuk ke Sukma, dan tidak 1 tahun lebih, 2 sesi. Lepas itu sehinggalah saya masuk UMS, saya teruskan juga 2 sesi itu, dan situ juga ada Saga, dan saya dapat nomor 5 lah daripada 8 orang final. Sebab masa itu pun saya rasa macam tidak rezeki lah. Saya rasa macam saya dari yang dulu dari Saga dulu tuh sampai sekarang, yang sekarang nih lagi teruk saya rasa. Jadi benda tuh motivasi saya lagi turun lah, sebab saya sudah training penat, tapi hasilnya tetap juga tidak memuaskan. Tapi saya positif saja sebab ini saya anggap ini Tuhan menguji saya. Jadi saya teruskanlah training. Sebab Sukma tuh dalam 2 bulan lagi untuk pemilihan. Jadi saya ada lebih kurang 4 game lah dalam tempo masa lepas Saga sampai Sukma tuh. Sampai due untuk pemilihan atlet Sukma. Jadi saya pun training je lah, ikut yang program buat. Saya pun push diri sendiri, walaupun saya baru mau adapt dalam suasana university itu sangat luas, dan saya rasa macam tidak terlalu selesa dan susah membawa diri lah, sebab saya sana semua sendiri kan. Jadi lama-lama macam tu lepas tu
saya join lah beberapa competition macam itu. Saya cuma perlu naik satu tangga untuk layak ke Sukma, jadi saya perlu tewaskan satu orang saja. Ngam-ngam di 2 hari sebelum tarik shortlist tuh ada satu kejohanan di Tambunan, dan saya berjaya lah di run out, dan saya berjaya lah untuk kalahkan dia. Dan saya punya ranking naik dan masuk pergi shortlist Sukma, dan saya masuk dalam program itu sampai Sukma. Terus tuh Sukma pun yang Sukma itu adalah pencapaian yang saya paling tinggi lah setakat nih, sebab saya target MSSM udah dapat, dan bila sudah habis tingkatan 5 tidak sudah MSSM, jadi saya tinggal target Sukma saja. Tapi kira rezeki lah, sebab saya dari tingkatan berapa lagi saya mau MSSM tapi nggak dapat, tapi saya dapat dekat Sukma yang lebih besar dan sukan terbesar di Indonesia lah. Jadi itu pencapaian terbesar saya. Kemudian untuk yang sekarang ini saya punya target kejohanan Asia University, tapi itu di Malaysia lah, bulan 11 ke bulan 9 macam itu, dan itu saya teruskan training sampai sekarang lah. Bila saya dengar cerita Fahmi, panjang kan Fahmi cerita, sampai saya pun terharu. Selalunya kalau sebagai seorang atlet, orang just tengok kita punya, orang just nampak kita bila naik je, orang tak nampak kan jatuh turun kita. Macam Fahmi bilang tadi, ada satu berapa kali Fahmi rasa macam tak ada motivasi, macam downgrade kan bila tak capai target. Macam Fahmi cakap tadi jugalah, Allah uji dekat, tak dapat dekat MSSM tapi dapat kat Sukma. So satu macam itulah apa orang cakap, sesuatu benda itu jadi mesti ada hikmah kan. Dia tak bagi sekarang, tapi dia bagi kemudian hari. Sampai sekarang lah kan Fahmi terus training Ya, sampai sekarang. Memandangkan Fahmi seorang atlet, dan dalam masa yang sama Fahmi juga seorang student kan. Boleh saya tahu macam mana, apakah cabaran yang Fahmi hadapi sepanjang bergelar seorang atlet, dan dalam masa yang sama sebagai seorang student? Sebab kita tahu kan student ni pun busy, atlet pun macam Fahmi bilang tadi, 1 minggu 6 kali training kan, sampai sekarang lah kan. Macam mana lah kalau boleh saya tahu, apakah cabaran dia? Kalau cabaran tuh saya boleh cakap dia banyak juga lah. Antaranya kalau faktor dalaman tuh saya punya motivasi, saya punya apa nih, kalau dalaman tuh selalunya lebih kepada motivasi lah, dan saya punya rehat. Kalau faktor luar tuh kos dengan pengangkutan lah, sebab saya akan sebagai student dengan atlet, jadi saya akan ulang alik dari college ke kelas, lepas itu ke college balik, kemudian training dan balik lagi ke college. Itu faktor apa, cabaran saya untuk faktor luaran. Kalau untuk dalaman pula motivasi, bila saya macam kurang rehat macam itu, saya akan kurang motivasi lah untuk latihan. Tapi dalam masa yang sama pun saya tetap juga jalankan to training, ikut apa yang diberikan workout saya. Tapi di sini adalah dia punya yang terganggu adalah saya punya quality latihan lah. Saya punya quality latihan terganggu disebabkan saya punya motivasi itu drop. Jadi apa nih, itu antara gangguan yang besar yang saya perlu jaga dan saya perlu atasi. Apa yang saya dengar Fahmi cerita, sampai sekarang ke Fahmi masih macam dibelenggu oleh masalah apa, kadang macam Fahmi bilang awal tadi, Fahmi pernah rasa down sebab
tak sampai tak apa yang Pami targetkan, tapi dalam masa yang sama Pami bangun balik untuk apa capai target yang next lah. Even tak dapat yang sebelum ni, tapi Pami capai yang lagi tinggi kan. Sampai macam mana maksud saya, macam mana Pami nak sentiasa memotivasikan diri supaya sebagai atlet. Saya rasa mungkin normal kadang-kadang manusia kan ada rasa, kadang-kadang rasa down, itu motivasi balik. Macam ni lah Pami nak kawal benda tu supaya ada momentum motivasi tu supaya naik je. Selalunya benda tu juga akan muncul semula jadilah, sebab saya kan ada history kan dulu saya pernah macam jatuh bangun macam tu. Jadi itu adalah antara salah satu sumber saya untuk saya gunakan sekarang. Macam mana kalau saya give up dulu, bila saya teruskan tanpa saya give up, saya akan dapat hasil yang besar lah. Jadi saya akan gunakan itu sehingga sekarang lah. Lepas itu ada beberapa teknik yang saya gunakan untuk saya kekal teruskan saya punya bidang ni adalah teknik saya selalu buat self talk lah, macam saya bercakap dengan diri sendiri untuk pujuk diri saya sendiri lah. Kalau macam saya malas, kadang kan kalau kita malas, ada orang dia malas dia tidak buat. Tapi kalau yang saya ni, kalau saya malas, saya cakap macam ni, kalau kau malas pun kau pergi saja. Jadi janji kau pergi latihan. Jadi benda tu saya sudah terbiasa lah. Macam saya penat pun, kadang saya tak sedar saya penat. Kadang dalam saya penat tu saya tak sedar saya sudah habis training macam tu. Jadi benda tu sudah jadi rutin harian dan biasa lah bagi saya. Itu ada teknik yang berkesan lah untuk saya, sebab saya sudah lama guna teknik self talk tu. Dan cuma itulah saya punya rehat lah banyak terganggu disebabkan oleh belajar dan komitmen yang banyak. So dengan cara self talk kan tadi, dengan cara self talk Pami cuba untuk memotivasikan diri lah kan. Dalam masa yang sama tadi Pami cakap juga, cuma ada masalah dari apa yang tadi yang last, masalah dari tidur kan. Tidur sebagai seorang student memang kadang-kadang kita tak cukup tidur. Ini kan Pami pula training kan. Kalau saya boleh tahu, Pami kebiasaan rutin training tu dari jam berapa ke jam berapa? Kalau rutin harian saya tu, saya akan bangun awal pagi lah. Macam saya jawab tadi, saya bangun sekitar jam 5 atau jam 6. Dan saya akan melakukan latihan tu dalam jam 6 lah, mesti jam 6. Dan akan siap jam 7 sebab pagi tu saya akan buat latihan sedikit saja yang ringan. Kemudian saya balik, sarapan dan mandi, kemudian bersiap untuk ke kuliah lah. Kuliah average saya jam 8 sampai jam, paling lewat ada yang sampai jam 6 petang, dan ada juga sampai jam 6 atau juga jam 6, jam 4 dan jam 3. Tapi sebenarnya saya akan start latihan 1 jam selepas kelas lah, kelas yang terakhir tuh. Tapi paling awal pun saya start training jam 5 atau jam 5:30 atau jam 6 macam itu lah, sebab malam tuh lampu di balapan tuh hidup. Jadi average saya training satu hari termasuk pagi 1 jam dan petang tuh dalam 3 jam lah. Jadi paling lewat saya akan siap dalam jam 10 macam itu, dan baru saya balik dan buat kerja AP4 baru tidur. Kadang ada juga lah sampai tidak tidur sebab siapkan kerja kan, ikut saya punya tugasan juga lah. Menarik ya. Sebab saya
saya sendiri sebagai seorang student pun even tak buat macam saya bukan atlet tapi susah betul nak cari waktu yang lapang tu untuk itulah nak menguruskan masa kan. Tapi kami atlet walau memang setiap hari lah kan akan training kecuali Ahad lah kan. Ya. Walaupun busy mana pun memang tetap pakai training lah. Kalau soal cuti itu saya kalau hari raya pun kalau macam perayaan pun at least saya akan cuti setengah hari lah untuk latihan. Macam contoh kalau hari raya tuh raya pertama tuh saya mungkin cuti 1 hari tapi esok dia tuh sudah mulai training lah. Kalau macam cuti perayaan lain kadang setengah hari kadang tidak cuti, kadang saya akan training. Apa yang saya dengar lah, kami sanggup ketepikan cuti kan, dan dalam masa yang sama juga even kami sibuk mana pun belajar, kami tetap training. Satu benda yang bagus lah sebab tu orang yang orang tak nampak kan semua benda tu, orang just tahu hasil pencapaian ataupun bila kita kalah orang just tahu maybe kutuk ataupun downgrade kita, tapi dia tak faham apa yang kita lalui, liku-liku proses dia orang tak nampak kan. Tapi macam kami bagus lah, still nak sampaikan untuk next target kami cakap apa tadi, Sukan Asia, University Asia. Universiti Asia kan. Kalau boleh tahu bila yang tarikh dia? Tahun ni bulan 11. 11. Sorry, tahun depan. Tahun depan ni bulan 11. Bulan 11. Oh. Sebab tahun ni kejuaraan dunia university. Saya pun mau qualify pergi sana tapi belum ada rezeki lagi. Tahun depan ya. Kalau tahun depan kira banyak lagi lah masa kan untuk training. Saya nampak lah apa yang saya dengar, kami still tetap training even ada busy, even perayaan, musim perayaan pun kami still training ketepikan tu untuk sampaikan satu target tu kan. Selain tu boleh saya tahu ke sejauh manakah kami anggap sukan olahraga ni boleh jadikan masa depan kami lah. Sebab saya nampak kami betul ni lah gigih usaha sampai training kan. Kalau saya akan anggap sukan ni sebagai saya punya rutin sampingan lah untuk isi saya punya masa lapang. Sebab kalau saya tidak bersukan mungkin saya akan tidur aja di bilik dan buat macam benda-benda yang sia-sia lah, macam main telepon, main game macam tu. Saya juga mau tunjukkan lah orang yang bersukan ni, tidak semua orang bersukan ni yang malas belajar ataupun orang panggil macam bodoh lah kan. Sebab saya ada macam pengalaman lah masa saya tingkatan start saya bersukan tu, ramai cik guru-guru macam suka mengatakan saya ni macam dorang anti saya lah, dorang asal saya punya keputusan tu drop, dorang akan end saya, dorang akan cari saya juga, dorang akan salahkan saya. Tapi orang lain yang drop, dorang tidak akan buat apa-apa. Jadi saya rasa benda tu macam saya kena buktikan juga yang bukan sukan ni tidak akan menjejaskan pendidikan, sebab dia bergantung kepada pendirian individu lah. Jadi macam yang saya cakap, saya mau buktikan walaupun saya sudah masuk ke university, itu pun belum dapat membuktikan lagi yang saya ni boleh buktikan bahwa orang yang bersukan ni tidak pandai ataupun bodoh. Tapi saya mau tunjukkan yang betul-betul lah macam saya punya keputusan nanti kan.
Kemudian dari segi kerja ya pula, saya gunakan Sukan ini untuk tiket lebih saya untuk mendapat pekerjaan lah di masa depan. Kalau saya bagi saya punya degree, punya sijil, mungkin saya boleh tambah sijil Sukan saya atau pencapaian Sukan saya sebagai supporter untuk tingkatkan saya punya lagi kelayakan lah. Jadi benda tuh mungkin boleh mendorong saya untuk jamin saya punya masa depan untuk cari pekerjaan lah. Kemudian saya pun menggunakan Sukan ini untuk mendapat beberapa beasiswa ataupun bantuan lah daripada Kementerian Pendidikan Tinggi, dan juga allowance dari mana-mana kejauhan. Jadi di situ saya boleh menampung saya punya kos sara hidup di university lah. Dan saya rasa itu sih. Apa yang saya dengar tadi, Fahmi sendiri cakap masa zaman sekolah lagi lah kan, ada guru yang memandang serong kan dekat terhadap Fahmi, sebab Fahmi terlampau aktif Sukan sampai ada satu hari exam Fahmi tak berapa baik, dia orang terus macam pandang serong lah kan. So dari situ saya nampak Fahmi cuba membuktikan sesuatu lah, sebab yang tak semua atlet ni bodoh ataupun tak berpendidikan. Tapi tengok sekarang Fahmi di mana, dekat universiti, semua belajar sudah. Tu dah membuktikan Fahmi dah membuktikan bukan semua atlet tu tak berpendidikan. Tak, Fahmi pun berpendidikan, dah sambung degree. Selain tu Fahmi ada mention pasal Fahmi aktif Sukan untuk masa depan juga kan, untuk meningkatkan untuk memudahkan lah Fahmi mendapat pekerjaan, supaya support. Selain ada degree holder, ada juga sijil tambahan lain dalam Sukan, boleh tambahkan ni lah, boleh lebih menjaminkan lah untuk peluang pekerjaan kan. Seterusnya Fahmi ada cakap juga Fahmi aktif Sukan, dalam masa yang sama boleh dapat beasiswa, allowance. Boleh saya tahu sepanjang Fahmi dekat universiti ni lah, ada jugalah terima allowance, beasiswa. Ada juga. Setakat ni saya dapat allowance daripada Kementerian Pendidikan Tinggi untuk beasiswa Sukan, dan juga saya ada buat pinjaman boleh upah daripada JPA. JPA tak silap saya nak dapatkan tu bukan mudah, sebab pointer 3.33 kali untuk sem satu lah. Lepas tu kena konsisten kan. Kira bagus lah Fahmi. Even bersukan pun dapat maintainkan result yang baik. Tu dah menunjukkan yang memang bersukan, even orang bersukan pun boleh berjaya kan. Still berpendidikan. Okay. Selain tu okey lah. Memandangkan sudah 2 tahun kan Fahmi dekat DMS ni belajar. Macam mana lah pembelajaran Fahmi dekat sini? Kalau saya selama saya 2 tahun sini, saya boleh katakan average saya boleh rating dalam 6/10 lah. Sebab saya ceritakan saya punya pengalaman dari saya mula masuk sini. First tu sebenarnya saya ada beberapa konflik lah sebelum saya masuk UMS, sebab disebabkan oleh kos-kos yang saya dapat ditawarkan di UMS. Masa yang isi
UPU memohon UPU tuh saya tidak mengisi untuk fase yang pertama. Jadi saya terlepas untuk subjek course yang ada temu janji. Jadi saya isi pada UPU untuk fase kedua, dan tidak banyak course di sana, dan saya pilih mana yang saya minat saja. Tapi ada beberapa saja yang saya minat, dan saya juga telah masukkan course yang kelas saya ini sebab dia berkait rapat dengan saya punya apa yang saya ambil masa, tidak juga berkait rapat lah, dia ada kena mengena dengan subjek yang saya ambil masa tingkatan 6, yaitu sensukan. Dan itu adalah antara merit yang paling bagus lah untuk saya layak itu, tapi saya letak dalam pilihan kelima dalam UPU itu daripada 12 course. Tetapi saya dapat juga itu, dan pada awalnya saya tidak mau menerima tawaran tersebut dan ingin masuk untuk sesi tahun hadapan lagi. Tetapi saya meminta pendapat kepada jurulatih saya dan juga ibu bapak saya, dan mereka menyarankan saya untuk meneruskan saja, sebab ini adalah ini peluang lah, mungkin saya punya jalan tertulis di situ, jadi saya just go on aja. Jadi itu maksudnya sudah menjadi restu lah untuk saya, jadi saya just teruskan untuk banggakan saya punya keluarga, jadi saya teruskan saja. Tapi pada awal tuh saya pada awal saya masuk tuh saya masih lagi dalam keadaan yang ragu-ragu dan tidak bermotivasi lah, disebabkan oleh saya tidak kenal lagi saya punya course macam mana, course saya itu sebenarnya apa. Bukan saya tidak tahu langsung, saya ada cari dan tidak terlalu banyak rujukan untuk saya paham apa saya punya course sebenarnya. Dan pada minggu pertama tuh saya langsung tidak fokus lah dalam kelas, sebab lecturer pun saya tidak kenal, sebab saya tidak mengambil perhatian lah masa mereka memperkenalkan diri di depan. Dan bila sudah berlanjutan selama sebulan macam tuh, saya masih tidak dapat beradaptasi lah suasana university. Macam yang saya cakap, saya just buat latihan dan balik ke college, kemudian dari kelas pergi college baru training, dan itu rutin saya setiap hari. Dan benda tuh telah membiasakan saya untuk mengatur masa, sebab masa tuh tidak terlalu banyak kerja, sebab subjek pun tidak banyak, dan final punya paper pun tidak banyak, 3 saja. Jadi benda tuh tidak terlalu beri saya tekanan lah. Jadi saya rasa macam saya sudah mulai beradaptasi dan boleh meneruskan lah saya punya pembelajaran di sini untuk bawa ini course. Dan macam yang lepas exam tuh result saya pun oke juga. Jadi saya rasa macam lebih baik saya teruskan daripada saya berhenti, sebab kalau saya berhenti pun tidak apa yang saya boleh buat untuk masa sekarang. Kerja pun saya tidak dapat, saya boleh training saja sepenuh masa tanpa dapat apa-apa sebarang allowance ataupun ganjaran. Jadi saya memilih untuk meneruskan lah pembelajaran sambil training untuk untuk meneruskan saya punya restu orang tua saya. Jadi di sini ini disebabkan oleh saya mau banggakan lah keluarga saya. Tapi pada dia macam selang-seli lah, sudah saya oke, lepas tu SEM 2 macam tu dia rasa berat lagi, menyebabkan saya punya motivasi turun. Dan lepas tu
result saya pun macam drop sedikit lah. Macam saya pun macam kurang berpuas hati, jadi saya punya motivasi turun. Sebab lagi pun masa tu terlalu pack, macam saya punya jadwal tu banyak benda mau dibuat. Lagi pun saya masa tu masih saya join sekretariat untuk college media, jadi saya juga ada join banyak program, dan benda tu jadikan saya sebagai 3 komitmen lah, sebagai student, sebagai atlet, dan juga sebagai sekretariat college. Jadi benda tu macam bikin keadaan jadwal harian saya tu semakin tegang lah. Jadi cara saya atur masa tu pun kadang tidak berapa teratur, dan menyebabkan saya punya kerja tu tidak tersusun lah, dan kadang kerja tidak kemas, asal buat saja. Tapi masuk tahun kedua tu saya sudah kurangkan, saya sudah keluar daripada sekretariat college dan saya mau fokus belajar. Tetapi disebabkan minat saya yang kurang dalam subjek ni, saya tidak dapat bawa lah macam mana cara pembelajaran yang sepatutnya untuk subjek ni. Jadi saya punya keputusan pun semakin merosot, dan itu pun menjejaskan saya punya motivasi, dan saya hampir juga untuk berputus asa. Sebab saya rasa macam kalau semakin setiap sem tu saya drop, kenapa saya mau teruskan. Jadi saya pilih untuk teruskan sejalan untuk sekarang ni, untuk sebab macam saya cakap, saya akan selalu buat self talk lah untuk pujuk diri saya, untuk macam just pergi aja. Kalau saya sudah usaha, jadi benda tu akan berlanjutan lah, macam sudah jadi rutin harian. Jadi mindset saya cuma untuk saya pergi aja dulu, baru tahu apa hasilnya. Jadi saya akan teruskan lah sampai habis macam tu. Dari kalau macam itu juga lah halangan tuh dari segi pengangkutan dengan kos. Sebab kos pun kadang tidak mencukupi, sebab college pun bayar mahal, dan tapi dia punya kemudahan tuh tidak sama seperti jumlah yang saya bayar lah. Sebab maklum yang UMS ini mengalami masalah air, dan kadang juga UMS dekat saya punya blok ataupun college saya tuh kadang mengalami masalah elektrik lah. Kadang tuh bakalan elektrik terputus pada jam waktu malam macam tu, dan waktu malam tiada technician, terpaksa tunggu sehingga esok pagi lah. Dan benda tu macam sedikit mengganggu lah, macam saya tertanya-tanya lah macam mana, apa kualiti saya belajar di sini macam tu. Jadi itu juga mengganggu saya punya prestasi semasa sama ada akademik ataupun sukan. Jadi tapi benda tu sudah berlanjutan selama beberapa bulan, dan saya pun mulai rasa terbiasa lah. Tapi tetap juga akan menimbulkan persoalan dan menjejaskan saya punya prestasi semasa. Jadi apa yang saya boleh cakap sini, saya punya pengalaman tu lebih banyak cabaran daripada kemudahan lah. Apa yang saya dengar Fahmi cerita, sem 1 result Fahmi okey kan, tapi start sem 2 Fahmi start result Fahmi dah mula drop. Sebab ada join dalam masa yang sama, saya pun baru tahu Fahmi pernah join. Selain jadi atlet di UMS, Fahmi juga jadi sekretariat untuk Kolej Kediaman kan. Kira banyak jugalah program Fahmi join kan. So Fahmi menjadikan tu sebagai seorang student, atlet, dan seorang sekretariat Kolej Kediaman. Bukan senang kan nak membahagikan masa tu. So kami menganggap
3 kerja sekaligus dalam satu sem tu membebankan, macam sampaikan Fahmi tak boleh menguruskan masa dengan baik kan. So pada tahun kedua tu Fahmi memilih untuk tidak lagi join sekretariat Kolej Kediaman. Dan saya dengar juga even Fahmi punya result drop, Fahmi still buat rutin Fahmi. Kalau drop macam tadi Fahmi cakap, akan self talk, motivasikan diri. Dan sampai sekarang Fahmi buat benda yang sama lah kan. Fahmi tetap still memotivasikan diri sendiri walaupun drop. Macam tu, betul? Betul. Masalah UMS, kita tahu lah kan, semua tahu masalah air. Kalau masalah current pun saya baru tahu dekat Kolej Kediaman Fahmi. Itulah, sebagai seorang student, bila tak mendapatkan hak yang sewajarnya, akan rasa memang banyaklah rasa kekurangan. Sewajarnya kita memang air tu benda asas tapi tak dapat. Saya faham jugalah macam mana situasi yang Fahmi rasa dia memang akan menyukarkan lah. Contohnya kelas pagi Fahmi kan, contohnya esok tu ada kelas pagi tapi tak ada air, mungkin akan melambatkan perjalanan Fahmi pergi ke kelas. Dan dalam masa yang sama, bila perkara tu kerap berlaku, bila kadang-kadang sampai tak pergi ke kelas, akan menjejaskan keputusan peperiksaan. Setakat ni Fahmi ada benda lagi nak cakap ke? Yang nak diceritakan? Tiada. Tak ada. Memandangkan Fahmi pun dah tak ada cerita, saya nak recap balik lah apa yang Fahmi ceritakan tadi. Fahmi merupakan pelajar UMS tahun 2 program kerja sosial kan. Fahmi juga merupakan seorang atlet yang mula menceburi bidang olahraga ni start daripada 16, tapi start pada umur 15, tapi mula betul-betul aktif pada umur 16 kan, sampailah sekarang. Dan pencapaian terbaik Fahmi setakat ni Sukma. Ya, so. Kat Sukma tadi boleh saya tahu, dapat ingat ke tentang Sukma tu? Masa Sukma tu saya ada 2 acara, individu 1 dengan kumpulan 1. Acara individu saya dapat tempat ke-6, dan acara berpasukan 4x400 lelaki saya dapat tempat ke-3. Wow, ke-3 dapat dalam masa yang sama. Pergi Sukma dapat juga membanggakan nama UMS. Okay, saya kembali recap lah Sukma tadi. Dan tahun ni merupakan tahun kedua Fahmi bergerak sebagai seorang student dalam program kerja sosial. Pada awalnya Fahmi ada konflik untuk hampir mengalah dan tak nak meneruskan program ni. Tapi Fahmi cuba tetap memotivasikan diri dengan cara Fahmi sendirilah. Macam Fahmi cakap tadi, self-talk. Dengan self-talk Fahmi boleh meningkatkan motivasi tu balik. Supaya lagipun tinggal 1 tahun ke Fahmi? Tinggal 1 tahun, takkanlah nak give up kan. Kita dah buat separuh jalan, so kita go on je apa yang jadi. Asalkan macam Fahmi cakap, asalkan dah berusaha kan. Okay, untuk tak akhirnya saya nak cakap terima kasih sekali lagi sebab sudi hadir pada sesi kaunseling pertama ni. Dan saya nak ingatkan semula, sebab awalnya saya tak ada cakap benda ni, segala perbincangan yang Fahmi ceritakan, yang kita ceritakan di dalam sesi ni adalah sulit dan akan dirasakan. Namun terdapatlah beberapa limitasi, iaitu sekiranya mendapati Fahmi cuba mencederakan diri sendiri, golongan OKU, warga emas ataupun pasangan sekiranya ada. So maklumat ni terpaksa lah saya ceritakan pada penulis saya, iaitu pensyarah subjeknya lah. Okay, terima kasih banyak-banyak lah saya nak ucapkan.